sederet sumber kekayaan JJ Govinda yang ternyata nggak main-main. Ia juga berkecimpung di dunia modeling. Ia sempat mengikuti fashion show beberapa desainer ternama tanah air. Hai semua teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang profil dan juga sumber kekayaan dari JJ Govinda versus Randy Chernat. Lantas, seperti apakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang profil dan sumber kekayaan dari JJ. JJ Govinda aka Richie Ismail itu lahir pada tanggal 20 April tahun 1983. Ia adalah musisi dan aktor berkebangsaan Indonesia. Ia tergabung dalam grup musik Govinda dan di dalam musik itu dia adalah drummernya. Di tanggal 12 April tahun 2018, JJ dan Syahnaz Sadiqah yang merupakan adik bungsu Raffi Ahmad melangsungkan akad nikah. Akad nikah mereka berjalan nikmat dengan mengusung adat Sunda. Acara itu berlangsung secara outdoor di salah satu hutan pinus di Bandung, yakni Divine Hill, Bandung. JJ dan Syahnaz akhirnya dikaruniai anak kembar yang diberi nama Zain Sadafir Ezilan Ismail dan juga Zunaira Alessia Savaras Ismail, yang mana mereka lahir pada tanggal 3 Januari 2020 yang lalu. Dan sekarang JJ Govinda tengah disoroti oleh masyarakat Indonesia hingga segala hal tentangnya dicari tahu nih sama netizen. Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan perselingkuhan antara Syahnaz dan juga Randy Chernat. Salah satu yang bikin penasaran adalah tentang sumber kekayaan dari JJ Govinda. Seperti yang aku baca-baca komentar di sosial media gitu ya kan, banyak banget yang meremehkan tentang JJ. Padahal mereka itu belum tahu nih bahwa sumber pendapatan atau sumber kekayaan dari JJ itu banyak banget loh. Lantas dari manakah sumber kekayaannya? Yang pertama adalah dari Govinda. Govinda yang sebelumnya diketahui menggunakan nama Domino adalah sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2008. Grup musik ini beranggotakan 4 orang member. Mereka adalah Ivan Hadari sebagai vokal, kemudian Ade Nurul Yanto sebagai gitaris, Yosafat Lucky Marendra sebagai bassis, dan ada juga Richie Ismail aka JJ sebagai drummer. Album pertama dari grup itu adalah Domino yang dirilis pada tahun 2009. Dan sebelum membentuk Govinda, sebagian personelnya itu pernah membentuk band bernama Izzy yang merupakan jebolan reality show music dream band di salah satu TV swasta, di mana vokalis di dalamnya adalah Rizky yang dahulu pernah menjadi vokalis dari The Titans dan vokalis Tribe. Sejauh mereka berkarir, Govinda telah merilis lagu-lagu yang bagus nih, mulai dari Siapa Yang Pantas hingga Hal-Hal Hebat. Dari lagu-lagunya Govinda, mana nih favorit kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Dan di era musik digital ini ada beberapa sumber penghasilan bagi sebuah band. Misalnya dari streaming di berbagai platform musik seperti Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Selain dari streaming, para musisi juga bisa mendapatkan penghasilan dari mechanical royalty. Mechanical royalty berarti bahwa pemusik akan mendapatkan uang setiap lagunya diputar. Pada prakteknya, pemberian mechanical royalty dikembalikan kepada kebijakan aplikasi masing-masing. Misalnya untuk Spotify, dikutip dari Free Your Music, Spotify akan membayar $1 jika kalian mencapai sekitar 229 streams. Akan tetapi, dikutip dari TuneCore, $1 bisa kalian dapatkan kurang dari 229 streaming jika lagu kalian itu lebih banyak didengarkan oleh pengguna premium daripada pengguna yang gratisan. Kemudian, para musisi juga bisa mendapatkan cuan dari digital download. Berdasarkan data TuneCore dari Copyright Royal Board, jumlah yang didapatkan per digital download dari platform streaming musik adalah $0,091. Selain itu, para musisi juga bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan album, penjualan merchandise, membership, dan juga live performance, baik itu yang off-air ataupun on-air. By the way, ada yang mau menambahkan lagi dari mana para pemusik atau musisi mendapatkan penghasilan? Antar komen ya di kolom komentar. Selain mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya sebagai drummer Govinda, JJ juga mendapatkan penghasilan dari My Music Records. Hal itu dikarenakan musikalitas JJ juga dituangkan nih melalui jabatannya sebagai A&R di perusahaan rekaman My Music Records. A&R sendiri adalah divisi yang bertanggung jawab untuk mencari bakat dan mengawasi perkembangan artis rekaman dan penulis lagu. Dan tentu ketika menjabat sebagai itu, JJ dapetin cuan dong, nggak mungkin nggak dapetin gaji sama sekali dari jabatannya itu. Yang ketiga adalah dari Casino Music. Berdasarkan profil di LinkedIn, JJ Govinda merupakan bagian dari Casino Music dengan jabatan sebagai musician, arranger, dan produser. Pemilik nama Richie Ismail tersebut juga telah bekerja di sana sejak tahun 2018 hingga sekarang.
Yang keempat adalah dari PT Infinity Entertainment. JJ Kopinda juga diketahui masih bekerja nih di PT Infinity Entertainment berdasarkan profil LinkedIn-nya. Total lama kerjanya JJ di sana sebagai digital koordinator hingga sekarang adalah 8 tahunan. Wow, lama banget ya. Yang kelima adalah menjadi aktor. JJ itu juga pernah loh beberapa kali main di beberapa judul FTV. Adapun untuk judul FTV yang dibintanginya antara lain adalah Love You Mimi Ugal-Ugalan di tahun 2022 dan Kamu Terlalu Wah Untuk Aku Yang Hah di tahun 2023. Selain itu, JJ juga berperan sebagai Papa Aneh di serial web Mimpiku Jadi Nyata yang tayang pada tahun 2019 yang lalu. Sumber yang keenam adalah YouTube keluarga. Jadi selain kerap muncul di YouTube-nya Rans Entertainment, JJ Kopinda juga mengelola milik keluarganya sendiri. Ada yang tahu nama channel YouTube-nya apa? Nah, nama channel YouTube-nya adalah YouTube JJ dan Nanas Channel, yang mana channel ini telah memiliki 1,12 juta subscriber hingga Juni 2023. Dan yang ketujuh adalah endorse. JJ Kopinda terbilang cukup aktif ya menggunakan media sosialnya seperti Instagram. Dengan jumlah followers yang 1,5 jutaan, JJ banjir tawaran endorse nih, mulai dari produk fashion, rokok elektrik, hingga perlengkapan bayi bareng si kembar putra-putrinya yang menggemaskan. Jadi guys, itu adalah sederet sumber kekayaan JJ Kopinda yang ternyata nggak main-main. Jadi cukup heran nih dengan orang-orang yang masih meremehkan pendapatan ataupun kekayaan dari seorang JJ. Lanjut ke yang berikutnya adalah Randy Chernet. Kita akan bahas tentang profil dan juga sumber kekayaannya. Randy Chernet diketahui lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli tahun 1988. Ia adalah putra tunggal dari pasangan Ernest Chernet dan juga Retno. Meskipun lahir di Indonesia, ada mengalir darah Norwegia di dalam dirinya Randy. Hal itu dikarenakan sang ayah merupakan keturunan Norwegia, sementara untuk ibundanya adalah keturunan orang Tionghoa dan Indonesia. Berbicara mengenai perjalanan karir, ia diketahui mulai dengan menjadi model video klip nih untuk single Gita Gutawa yang berjudul Aku Cinta Dia. Tidak hanya menjadi model di video klip Gita Gutawa saja, ia juga menjadi bintang di beberapa video klip musisi Indonesia yang lain, mulai dari lagu Sweet I Love You dari Yang di tahun 2010, lagu The Massive yang sudah hit perih ini di tahun 2010 juga, Pergilah Kau dari Sherina tahun 2010, hingga Dirimu Satu dari Ungu tahun 2011. Selain itu, Randy Chernet juga diketahui terjun ke dunia akting dan berperan dalam banyak judul FTV. Sejak tahun 2010, ada banyak banget nih judul FTV yang pernah dia perankan. Dapat kalian baca, ini adalah judul-judul FTV yang sudah dibintangi oleh Randy Chernet. Gila, banyak banget coy. Jadi nggak heran nih kalau ada yang menobatkan Randy itu sebagai Raja FTV. Saking banyaknya judul-judul FTV yang sudah ia perankan. Dan tidak hanya bermain di FTV saja, ia juga turut bermain di beberapa judul sinetron, web series, hingga film. Untuk web series, dia itu pernah membintangi Brata sebagai Putut. Kemudian dia juga membintangi web series yang berjudul Kenapa Belum Nikah sebagai Dio, Kepengen Hijrah sebagai Baraboy, hingga yang terbaru adalah Induk Gajah sebagai Arman. Untuk serial televisi, dia pernah membintangi judul Antara Cinta dan Dusta sebagai Nino, High School Love Story sebagai Pak Garces, hingga Takut Nggak Sih. Sedangkan untuk film, ia telah membintangi banyak judul film dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Mulai dari film Not For Sale, Gaby dan lagunya, hingga Ikut Aku ke Neraka. By the way, dari film-film ataupun web series dan juga FTV-nya Randy, mana nih favorit kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Selain sebagai aktor, Randy juga diketahui berinvestasi nih ke sebuah bisnis. Ia punya bisnis catering dengan nama Si Kuci. Selain itu, ia juga berkecimpung di dunia modeling. Ia sempat mengikuti fashion show beberapa desainer ternama tanah air. Dan kalau kita lihat sekarang ya, banyak banget kan dari artis-artis Indonesia yang juga menerima tawaran endorse. Begitu pula nih dengan Randy yang juga mendapatkan tawaran endorse dari beberapa produk. Dan dari sana ia juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi guys, seperti itulah bagaimana sumber penghasilan dari seorang Randy Chernet. Adakah yang mau menambahkan? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Aku udah nyari tahu lebih lanjut tentang bagaimana sumber pendapatan mereka dan hanya itu yang aku temukan. Jika mungkin ada yang kurang-kurang, mohon ditambahkan ya. Kalian nanti bisa ramekan dengan cara komen di kolom komentar. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.